Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu strategi horizontal. Kami yang beranggotakan Iin Nurjana, Intan Sari Anggraini, Selviana Hermawati, Wikri Afrianto, Nurintan Fitri Anggita, dan saya sendiri Sinta Nurikasari. Definisi integrasi horizontal. Definisi integrasi horizontal adalah strategi di mana perusahaan mengakuisisi, merger, atau mengambil alih perusahaan lain dalam rantai nilai industri yang sama. Ini adalah jenis strategi integrasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkuat posisinya di suatu industri. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan integrasi horizontal. Kelebihan yang pertama, lebih menghemat biaya. Skala operasi perusahaan menjadi lebih besar, memungkinkannya untuk meraih skala ekonomi yang lebih tinggi. Yang kedua, peningkatan kekuatan pasar. Integrasi horizontal mengarah ke konsolidasi industri karena berada pada tahap yang sama dalam rantai nilai industri. Integrasi ini dapat meningkatkan posisi strategis perusahaan, mengeliminasi duplikasi bisnis. Kekurangan. Yang pertama, adanya turnover manajemen. Perusahaan yang melakukan merger seringkali melakukan perampingan jumlah karyawan yang dimilikinya. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghindari adanya duplikasi pekerjaan. Yang kedua, fleksibilitas menurun. Dengan dimergernya dua perusahaan akan menjadikan ukuran bisnis menjadi relatif kompleks dibandingkan dengan sebelumnya. Hal tersebut berdampak pada sulitnya pengelolaan sistem serta proses produksi yang ada. Yang ketiga, tidak menciptakan kesinergian. Pada dasarnya, suatu perusahaan yang melakukan integrasi ini akan menghasilkan kesinergian, di mana kapabilitas dan sumber daya yang ada di antara entitas saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Namun, yang terjadi dalam integrasi horizontal ini justru sebaliknya, sehingga berdampak pada penghapusan peluang dalam menciptakan nilai. Yang keempat, munculnya berbagai konflik budaya dan kepemimpinan. Dalam melakukan merger ataupun akuisisi dua perusahaan, mau tidak mau harus menerima budaya kerja serta gaya kepemimpinan yang telah diterapkan perusahaan satu dengan yang lainnya, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan konflik atau permasalahan yang panjang. Contoh penerapan strategi perusahaan. Contohnya yaitu strategi integrasi horizontal dalam bentuk akuisisi adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengakuisisi PT Supermi Indonesia Tbk produk Supermi. Supermi hingga saat ini menjadi bagian dari Indofood. Akibat dari akuisisi tersebut, Indofood kini memiliki dua merek mie instan, yakni Indomie dan Supermi. Sedangkan contoh dari strategi integrasi horizontal dalam bentuk merger adalah merger keempat bank, yaitu Bank Bapindo, BDN, BBD, dan Bank Eksim menjadi PT Bank Mandiri Persero Tbk, sehingga mengakibatkan nama dari keempat bank tersebut saat ini sudah tidak ada lagi, berganti menjadi Bank Mandiri. Waktu terbaik strategi tersebut digunakan. 5 pedoman tentang kapan integrasi horizontal dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif. Yang pertama, ketika perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari karakteristik monopolistik dalam area tertentu tanpa disaingi oleh pemerintah. Yang kedua, ketika perusahaan bersaing dalam sebuah industri yang berkembang. Yang ketiga, ketika peningkatan skala ekonomi memberikan keuntungan bagi pesaing. Yang keempat, ketika perusahaan mempunyai modal dan bakat yang dibutuhkan untuk mengelola dengan sukses perluasan organisasi. Yang kelima, ketika pesaing sedang terguncang karena kekurangan keahlian manajerial atau sumber daya tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.